Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih telah mengunjungi channel saya yang berisi video tutorial tentang cara memahami hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama saya, Maimun Ridwan Mukharis SH, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dalam bahasa sehari-hari disebut pekerja atau buruh kontrak. Sebelum kita membahas tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, maka sebaiknya kita akan ulas sejenak tentang hubungan kerja. Di dalam hubungan industrial, kita mengenal yang namanya hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, hubungan kerja ini dasarnya adalah perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja tersebut mempunyai unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah. Di dalam perjanjian kerja sudah disebutkan pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pekerja atau buruh. Biasanya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama adalah pengusaha memberi pekerjaan kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan sebagai apa, dan jabatannya ditulis juga sebagai apa, kemudian bagian apa, terus upahnya berapa, dan berada di bawah perintah pihak pertama. Jadi sudah disebutkan ketiga unsur itu harus ada di dalam hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja yang dibuat ini harus didasarkan pada yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak harus sepakat untuk melakukan hubungan kerja. Harus ada sepakat dulu. Yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja atau buruh, sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dibolehkan melakukan perjanjian. Termasuk di sini adalah perjanjian kerja. Yang ketiga adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Tentu saja ini harus ada pekerjaan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Disebutkan itu pekerjaannya apa. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi keempat-empatnya ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian kerja. Ya, membuat. Nah, kalau syarat ini tidak dipenuhi, bagaimana? Misalnya syarat pertama atau syarat kedua. Syarat pertama dan syarat kedua ini disebut dengan syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan orangnya atau subjeknya yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Nah, kalau syarat ini tidak dipenuhi, ya, misalnya tidak nyata, salah satu pihak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka bagaimana statusnya? Apakah perjanjian ini sah atau tidak? Perjanjiannya otomatis wajar, itu tetap sah. Tetapi di sini disebutkan bisa dimintakan pembatalannya kepada hakim atau yang biasa disebut vernetihbar, ya. Bisa dimintakan pembatalannya. Oleh siapa? Oleh pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, tidak ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Setelah perjanjian kerja ditandatangani, si A diterima bekerja, nggak lama kemudian ternyata terbukti setelah dia bekerja, mungkin setelah 6 bulan, dia ternyata orang gila. Kenapa? Ya ternyata
Orang gila kan bisa, ada yang gila permanen, ada yang gila kadang-kadang gila. Kadang-kadang gila, kadang-kadang normal. Nah, kalau ternyata orang ini ternyata gila, walaupun bukan gila permanen, tapi kadang-kadang kumat, maka ini oleh hukum dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Dan pengusaha atau perusahaan berhak untuk meminta pembatalan ini ke pengadilan. Jadi bisa dimintakan pembatalan. Contoh lain umpamanya anak kecil yang melakukan hubungan kerja, melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ini juga harus dengan perjanjian kerja. Tetapi anak itu sebelum dia berangkat dewasa, anak kecil itu tidak bisa menandatangani sendiri perjanjian kerjanya. Kalau dia menandatangani perjanjian kerjanya, maka itu adalah bisa dimintakan pembatalannya. Bahkan bisa dipidana. Nah, ada ketentuan dalam Undang-Undang 13 bahwa anak kecil itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Kalau dia melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani perjanjian kerja, maka pihak lawan, yaitu pengusaha, bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh siapa? Tentunya oleh orang tuanya atau oleh walinya. Jadi, nah, bagaimana umpamanya anak kecil yang sudah melakukan pekerjaan itu, apakah mereka tidak menandatangani? Yang menandatangani adalah orang tuanya atau walinya. Banyak contoh anak-anak kecil yang sudah bekerja, umpamanya untuk iklan di televisi, kemudian untuk membuat sinetron yang perlu figur-figur atau artis-artis yang masih kecil. Maka itu perjanjian kerjanya yang menandatangani adalah orang tuanya atau walinya. Kemudian kalau yang syarat ketiga dan keempat, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, di mana pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri. Ini harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Artinya apa? Artinya perjanjian ini sejak semula oleh hukum sudah dianggap tidak pernah ada atau nituhbar. Jadi sudah dianggap tidak pernah ada, tidak bisa menuntut ini. Ada pihak yang dirugikan dengan hubungan kerja ini yang didasarkan pada perjanjian kerja yang syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa menuntut kemana-mana pun. Bahkan tidak hanya perjanjian kerja, tapi perjanjian-perjanjian yang lain pun, kalau syarat objektifnya ini tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan oleh perjanjian tersebut tidak bisa menuntut. Ketentuan ini ada di pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan ini ada juga di dalam KUH Perdata, yaitu ya, pada pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang halal atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi tidak ada kekuatan mengikat dari perjanjian yang syarat objektifnya tersebut tidak terpenuhi. Nah, perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak. Jadi, pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh mempunyai satu eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi setelah tandatangannya ada dua. Jadi dibagi ke masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang ditandatangani tidak boleh ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Nah, ini wajar. Kalau sudah terlanjur menandatangani suatu perjanjian kerja,
maka tidak bisa direvisi atau ditarik kembali. Oh, tidak jadi. Udah tanda tangan kok ditarik lagi, nggak bisa. Kecuali para pihak setuju. Ya, ini juga sesuai dengan asas umum di dalam KUH Perdata. Ketentuan ini ada di pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sama dan serupa dengan ketentuan di dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan undang-undang. Karena alasan undang-undang bisa ini direvisi. Misalnya membuat perjanjian kerja, tapi ternyata upahnya yang tertulis di situ di bawah upah minimum. Nah, ini nggak boleh. Undang-undang tidak membolehkan perjanjian kerja dibuat upahnya di bawah upah minimum. Maka karena alasan undang-undang ini, maka bisa dirubah. Kemudian perjanjian kerja ini dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau biasa disebut PKWT, atau untuk waktu yang tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, biasa disingkat PKWTT. Nah, ketentuan ini ada di pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau biasa kita singkat PKWT, yang pertama harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ini syarat formal ya. Jadi tidak boleh perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ini hanya secara lisan saja, langsung disuruh masuk kerja, nggak ada perjanjiannya. Itu bukan PKWT. Terus ditulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, kalau menggunakan dua bahasa, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada bahasa Indonesianya, tidak dibolehkan. Ya. Jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka bila terdapat perbedaan penafsiran di antara keduanya, yang berlaku adalah yang dalam bahasa Indonesia. Biasanya ada perjanjian kerja itu ada yang dibuat dalam dua versi. Dalam satu kertas yang sama, sebelah kiri, kolom yang kiri, ditulis bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelah kanan, yang kolom yang kanan, ditulis bahasa asing, umpamanya bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau bahasa Mandarin, itu boleh saja. Kalau ada yang perbedaan penafsiran, perbedaan arti di antara keduanya, maka yang berlaku adalah yang dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan. Konstitusi kita sudah menetapkan demikian. Jadi kalau kita beracara di muka pengadilan, maka harus menggunakan bahasa Indonesia dan dokumen-dokumennya pun juga harus dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti hakimnya tidak bisa bahasa asing, tapi memang ketentuannya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan, sehingga wajar jika semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Berikutnya, perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Tidak boleh ada masa percobaan. Kalau ada masa percobaan, bagaimana? Maka masa percobaannya adalah batal demi hukum. Dan masa kerja tetap dihitung dari awal. Jadi, yang batal demi hukum itu bukan perjanjian kerja waktu tertentunya, tapi syarat masa kerjanya itulah yang batal. Bapak Ibu bisa melihat di pasal 57, pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 12 PP Nomor 35 Tahun 2021.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT bisa didasarkan. Dasarnya untuk PKWT itu apa? Yang pertama adalah jangka waktunya yang tertentu. Jadi PKWT itu didasarkan pada jangka waktunya yang tertentu. Sudah ditentukan waktunya sampai kapan. Itu sudah ada jangka waktunya. Kemudian juga bisa didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaannya yang menjadi indikatornya. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu ini bisa dilakukan ya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Jadi sifat pekerjaannya cuma adanya sebentar saja. Tidak pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan rutin, tidak. Tapi hanya sifat sementara. Saya ambil contoh begini. Ada pabrik yang mau merenovasi mesinnya. Karena mesinnya sudah tua dan tidak efektif lagi, maka akan direnovasi. Diperbarui beberapa, harus diganti dan diinstal lagi. Maka dia bisa merekrut beberapa teknisi untuk melakukan pekerjaan itu cukup selama renovasi mesin. Nah, jadi sementara sifatnya, adanya cuma sementara saja. Begitu renovasi mesin selesai, maka selesai sudah pekerjaan itu. Nah, maka pabrik itu boleh dia merekrut teknisi-teknisi hanya untuk selama melakukan install dan renovasi mesin tersebut. Bisa direkrut dengan cara PKWT. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat musiman. Jadi, pekerjaan ini dasarnya adalah musim tertentu. Musim di sini bisa kita artikan sebagai cuaca, tapi bisa juga kondisi tertentu. Pekerjaan yang bersifat musiman karena cuaca, umpamanya kita ambil contoh saja perusahaan yang memproduksi jas hujan. Jas hujan itu kalau diperlukan masyarakat hanya pada saat musim hujan saja. Orang-orang naik sepeda motor menggunakan jas hujan kalau ada hujan, kalau tidak hujan yang tidak dipakai. Makanya pada waktu musim kemarau hampir tidak ada orang yang membeli jas hujan. Tapi begitu ada musim hujan masuk, ya dia pada ada yang membeli. Biasanya pabrik yang memproduksi ini, yang memproduksinya juga pada waktu menjelang musim hujan saja. Ya, menjelang musim hujan dan akan berakhir mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum musim hujan tersebut selesai. Jadi dia bisa merekrut karyawan untuk membuat jas hujan tersebut hanya pada waktu ya yang diperlukan saja. Setelah itu mungkin tidak memproduksi apa-apa lagi. Maka dia bisa menggunakan karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Atau musiman ini bisa diartikan juga kondisi tertentu. Umpamanya pabrik tekstil menjelang tahun ajaran baru biasanya banyak pesanan yang untuk memproduksi kain berwarna putih untuk seragam anak sekolah. Biasanya langsung diproduksi langsung banyak. Nah, ini sifatnya kan musiman. Maka pada saat musiman itu dia karena ordernya banyak untuk menambah tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara PKWT. Cuma sepanjang ada order banyak ini saja. Jadi ini kondisi tertentu. Karena ordernya lagi banyak, jadi merekrut karyawan lagi. Setelah kondisi biasa, karena memang tidak ada pekerjaan lagi, ya boleh dia di-off-kan atau selesai PKWT-nya. Mungkin akan bekerja lagi besok kalau ordernya lagi banyak lagi. Nah, banyak nih usaha-usaha tertentu yang sifatnya seperti ini, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Ya.
Kemudian yang berikutnya jangka waktu tertentu itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan dan penjajakan. Ini ada produk baru ini. Boleh dia menggunakan karyawan yang dipekerjakan berdasarkan PKWT. Umpamanya gini, ada pabrik sepeda motor. Selama ini sudah memproduksi A, B, C, merek-mereknya sudah ada, ya, sudah laku di pasaran. Kemudian dia akan membuat produk baru ini, cc-nya diperbesar atau mungkin ya fiturnya ditambah dan sebagainya dengan nama yang baru juga. Yang sebelumnya dia sudah memproduksi sepeda motor merek A, B, C, maka sekarang dia akan memproduksi merek X. Ini produk baru. Nah, karena ini produk baru, maka dia boleh menggunakan bekerja dengan sistem PKWT. Kenapa? Ya karena produknya masih baru akan di launching. Belum tentu itu produk sukses di masyarakat. Belum tentu nanti ada yang beli. Bisa jadi rugi, gitu kan? Maka karena dia memproduksi produk baru, selain produksi ABC tadi, dia memproduksi X yang merupakan produk baru, maka khusus untuk produksi yang motor X ini, dia bisa mempekerjakan pekerja dengan sistem PKWT. Kemudian kegiatan baru. Kegiatan baru yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan usahanya, tetapi akan melakukan kegiatan baru. Maka dia boleh menggunakan pekerja atau buruh yang dipekerjakan dengan sistem PKWT. Contohnya, saya ambil contoh yang mudah-mudah saja. Pekerjaan untuk perusahaan kuliner. Ya. Sebelum ada COVID-19 ini, kuliner itu terutama yang brand-brand internasional kan ada di mana-mana. Nah, setiap ada mall baru dibuka, maka ada itu perusahaan makanan tertentu yang buka outlet di situ. Maka kalau ada mall baru, kemudian perusahaan itu membuat kegiatan baru di situ, ada outletnya, dia masih boleh menggunakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT. Kenapa? Karena ya belum tentu mall yang baru itu juga nanti langsung dikunjungi masyarakat dan menguntungkan kegiatan usaha di situ. Kan masih baru, belum tahu. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, oh ternyata memang tidak menguntungkan. Masih dicoba sampai 6 bulan, ternyata tidak menguntungkan. Maka bisa tutup itu outlet. Kalau tutup gimana? Ya otomatis kan karyawannya bisa di PHK. Peraturan perundangan membolehkan untuk kegiatan baru dilakukan dengan PKWT. Kemudian untuk produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Jadi produk tambahan ya. Jadi ya umpamanya pabrik apa yang paling mudah, motor lagi ya. Motor, pabrik motor tekstil saja. Tekstil yang selama ini kapasitas produksinya selalu habis di pasaran. Dia 100% dari kapasitas terpasang mesinnya itu sudah dimaksimalkan 100%, tapi ternyata produknya selalu habis. Maka dia akan mencoba lagi. Masang lain baru, kemudian dimaksimalkan mesinnya, bikin mesin lagi, ya kan? Ini kan masih dalam percobaan artinya, dan penjajakan. Dengan produk yang sama. Kemudian dipasarkan pada masyarakat. Ini kan percobaan atau penjajakan. Setelah 100% dia memproduksi tadi, kemudian menambah kapasitas produksi, nah, tambahan kapasitas produksi inilah yang boleh dilakukan dengan bekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Ini yang untuk produk tambahan yang masih memerlukan penjajakan dan percobaan, ya.
ketiga macam PKWT ini, totalnya seluruhnya tidak boleh melebihi waktu 5 tahun. Ya. Berdasarkan jangka waktu tertentu ini maksimal boleh dilaksanakan paling lama 5 tahun. Kalau umpamanya 3 tahun, kemudian mau diperpanjang lagi, karena memang penjajakannya belum rampung, atau karena suatu hal tertentu mau diperpanjang, boleh. Menjadi tambahnya cuma 2 tahun, totalnya 5 tahun. Tapi kalau tambahnya 6 tahun, nggak boleh. Ya, harus maksimal 5 tahun. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai. Ini bukan berarti pekerjaan SIM salapim seperti itu, apa namanya, sulapan itu. Sekali selesai, sekali datang selesai, enggak. Pekerjaannya yang sekali selesai. Umpamanya untuk perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi dia menerima proyek untuk menjalankan pekerjaan tersebut, untuk membangun jembatan tersebut, umpamanya gitu kan. Dia menerima proyek untuk membangun jembatan, maka dia memerlukan beberapa orang untuk dipekerjakan. Nah, boleh ini dipekerjakan dengan sistem PKWT. Umpamanya perjanjian pemborongan yang dilakukan perusahaan konstruksi dengan pemilik proyek itu dilakukan selama 6 bulan, ya, pekerjaannya dilakukan selama 6 bulan, maka dia boleh merekrut karyawan untuk dipekerjakan selama 6 bulan untuk membangun jembatan tersebut. Jadi ini maksudnya pekerjaan yang sekali selesai. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi contohnya ya, umpamanya tadi membangun jembatan, itu kan tidak terlalu lama kan, pekerjaan itu langsung selesai. Jadi sifat atau term dari perjanjian atau pekerjaan tersebut memang hanya sebentar. Nah, selain itu, selain kedua tadi masih ada lagi pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, apa itu yang bersifat tidak tetap? Nah, ketentuan ini ada di pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 35 Tahun 2021. Nah, pekerjaan tertentu lain yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap itu adalah pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upahnya itu didasarkan pada kehadiran. Pekerjaannya berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan. Dalam hal waktu, pekerjaan belum tentu ada tiap hari. Dalam hal volume pekerjaan, kadang-kadang banyak sekali kerjaan, kadang-kadang tidak ada. Dalam pembayaran upah, ya didasarkan pada kehadiran saja. Begitu datang, hadir, melakukan pekerjaan, baru dikasih upah. Apa ada pekerjaan yang seperti ini? Ada. Nah, kalau ada kegiatan pekerjaan yang sifatnya seperti yang tersebut, maka bisa dilakukan dengan perjanjian kerja secara harian, atau biasa disebut perjanjian kerja harian, yang bisa dilakukan dengan syarat yang pertama, pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Jadi bekerjanya itu tidak full di bawah 21 hari. Jadi maksimal 20 hari. Umpamanya apa? Umpamanya pekerjaan yang ada di kalau di hotel itu, umpamanya di hotel itu dia ada divisi catering yang tidak setiap hari ada pekerjaan. Jadi
Di hotel itu ada ruangan yang biasa disewakan untuk seminar, untuk meeting, atau untuk resepsi gitu ya. Nah, karena tidak setiap hari ada orang menggunakan ruangan itu untuk resepsi, untuk meeting, atau untuk seminar, maka cateringnya juga tidak setiap hari ada. Tetapi begitu ada orang yang memesan untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya untuk seminar, ya, maka pasti ada pekerjaan yang berkaitan dengan catering, yaitu makan siang, kemudian ada lagi coffee break. Nah, pada saat itu kan berarti ada pekerjaan. Nah, ini boleh dilakukan dengan sistem harian, karena tidak setiap hari ada, ya. Boleh dilakukan dengan begitu. Begitu ada proyek, maka pekerjanya diberitahu, suruh masuk kerja, besok masuk kerja, gitu. Atau ada lagi misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya wahana-wahana permainan anak atau mungkin tempat-tempat wisata gitu kan, ada itu namanya wahana air, itu apa namanya, Water Joy lah atau Water Kingdom ya, untuk main-main. Itu ramainya hanya pada hari Sabtu dan Minggu, dengan catatan ini sebelum ada COVID ya. Hanya Sabtu dan Minggu itu rame, atau pas hari libur. Hari biasanya sepi. Hari Senin sampai Jumat sepi. Begitu hari libur baru ada yang berenang di situ, yang bermain di situ, ada yang mengunjungi di situ. Maka karena ramenya hanya pada hari libur dan hari Sabtu Minggu, maka boleh itu mempekerjakan karyawan dengan sistem harian hanya untuk Sabtu Minggu. Sedangkan pada hari Senin sampai hari Jumat, mungkin hanya menggunakan karyawan organik yang tidak seberapa orang. Sekedar untuk pemeliharaan dan untuk pengawasan saja. Nah, jadi karyawan yang bekerjanya pada hari-hari libur tadi, ya, itu berarti kan dia bekerjanya kurang dari 21 hari dalam sebulan. Maka dia boleh di PKWT-kan dengan sistem perjanjian kerja harian. Ya, kalau karyawan tersebut bekerja lebih dari bekerja 21 hari atau lebih dalam sebulan, di atas 20 hari, ya, dalam sebulan dia bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian tersebut menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja demi hukum berubah menjadi PKWTT atau pekerjaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang karyawannya biasa disebut sebagai karyawan tetap. Kemudian syarat yang ketiga adalah hak pekerja buruh harian termasuk atas program jaminan sosial harus tetap dipenuhi oleh pengusaha. Jadi pekerja harian ini tetap berhak atas program jaminan sosial. BPJS ketenagakerjaannya harus didaftarkan, kemudian jaminan hari tua juga harus diberikan, ya. Begitu juga jaminan kecelakaan kerja itu harus didaftarkan juga, ya. Dia tetap berhak. Syaratnya ada 3 ini untuk pekerja harian. Bapak Ibu bisa melihat di pasal 5 ayat 3, junto pasal 10 dan pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya satu pekerjaan tertentu, ya. Ini harus didasarkan atas kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat satu ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Harus disebutkan dalam perjanjian itu ruang lingkup pekerjaannya, batasan pekerjaan suatu selesai itu apa. Kalau tadi saya ambil contoh perusahaan konstruksi yang mendapat
proyek untuk mengerjakan suatu jembatan, maka pekerjaan itu dinyatakan selesainya kapan? Ya, pada saat pekerjaan itu sudah diserahkan kepada pemilik proyek atau bohir, maka itu pekerjaannya dianggap sudah selesai. Nah, ruang lingkup dan batasan itu harus ditulis di dalam perjanjian kerja PKWT tadi. Nah, kemudian lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Jadi saya contohkan tadi perjanjian pemborongan pembuatan jembatan selama 6 bulan sejak tanggal sekian sampai tanggal 2 kian. Maka di PKWT ini juga harus ditulis sampai tanggal berapa dia akan selesai. Nah, jika pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Jadi, umpamanya tadi sudah disebutkan di dalam PKWT untuk membuat jembatan selama 6 bulan, tapi ternyata 5 bulan sudah selesai, maka PKWT selesai atau putus selama 5 bulan tersebut, tidak bulan ke-6-nya, karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, kalau belum selesai selama 6 bulan bagaimana? Nah, kalau belum selesai, maka bisa dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu yang hingga selesainya pekerjaan tersebut. Bisa dilakukan perpanjangan. Umpamanya tadi 6 bulan, tapi ternyata jembatan pada bulan ke-6 ini belum jadi. Wah, dihitung lagi kalkulasinya. Oh, kira-kira masih 2 bulan lagi ini selesainya. Maka bisa diperpanjang 2 bulan. Jadi PKWT yang tadinya berdasarkan selesainya pembuatan jembatan itu hanya 6 bulan, bisa diperpanjang jadi 8 bulan. Nah, masa kerja pekerja buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Nah, ini jelas. Walaupun diperpanjang 2 bulan, maka masa kerjanya dihitungnya adalah 8 bulan ke belakang dari awalnya, gitu ya. Ketentuan ini ada di pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman. Jadi, kalau itu pekerjaannya tidak terputus, terus-menerus, dan merupakan bagian dari proses produksi, maka itu kan waktu yang tidak tertentu. Saya ambil contoh misalnya teller yang di bank. Teller di bank itu pekerjaannya ada terus-menerus setiap hari selama bank itu beroperasi dan melayani nasabah, maka pekerjaan teller tetap ada. Walaupun tidak sebanyak dulu, waktu masih manual, waktu masih belum ada transfer online, belum ada ATM dan sebagainya. Tetapi pekerjaan teller itu tetap ada, maka dia tidak bisa dilakukan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu. Harus dengan waktu yang tidak tertentu. Nah, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam slide di atas yang tadi sudah saya sebutkan, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi, kalau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, umpamanya tidak memenuhi ketentuan hari kerjanya di bawah 21 hari dalam 1 bulan. Oh, ternyata dia bekerjanya selama 1 bulan 25 hari. Dari Senin sampai Sabtu dia kerja
dan terus-menerus selama 5 bulan, maka itu sudah tidak boleh lagi di PKWT-kan. Harus dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ada lagi syarat-syarat yang lain yang tadi saya sebutkan. Kalau itu tidak terpenuhi, maka demi hukum dia berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang karyawannya biasa disebut dengan karyawan tetap. Kemudian PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring. Paling lambat 3 hari sejak ditandatangani. Jadi PKWT yang ditandatangani ini harus segera didaftarkan secara daring ke kementerian yang menangani bidang ketenagakerjaan. Nah, kalau selama 3 hari tidak didaftarkan, maka bagaimana? Maka bisa dilakukan dengan dicatatkan secara tertulis ke Dinas Pemerintah Kabupaten Kota di bidang ketenagakerjaan. Paling lambat 7 hari sejak penandatanganan PKWT. Jadi, bisa jadi mungkin selama 3 hari pertama sejak ditandatangani belum sempat dilaporkan secara daring. Atau bisa jadi pada waktu mau melaporkan aksesnya susah, internetnya susah. Atau bisa jadi ini perjanjian kerja PKWT ini dilakukan di perusahaan yang beroperasi di mana di situ tidak ada signal internet. Jadi tidak bisa melakukan secara daring. Umpamanya di pertambangan-pertambangan di lepas pantai atau mungkin di dalam hutan, maka tidak ada sinyal. Nah, ini bisa dilakukan dengan alternatif kedua, yaitu didaftarkan di Dinas Pemerintah Kabupaten Kota di bidang ketenagakerjaan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak penandatanganannya. Ini pemerintah kabupaten kota tempat bekerja atau buruh itu bekerja, ya, dilakukannya di situ. Ketentuan ini bisa dilihat di pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 4 ayat 2 serta pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja berakhir apabila. Jadi perjanjian kerja atau hubungan kerja itu berakhir apabila yang pertama pekerja buruh meninggal dunia. Hal ini wajar karena hubungan kerja itu bersifat pribadi. Jadi hubungan kerja bersifat pribadi. Ini menyangkut masalah skill, masalah pengetahuan, masalah ilmu. Jadi kalau pekerja atau buruh meninggal dunia, maka hubungan kerjanya berakhir dan tidak bisa diwariskan kepada keluarganya. Yang kedua, perjanjian kerja berakhir jika jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir. Ini PKWT, ya kan? Berakhirnya jangka waktu yang tertulis di dalam perjanjian kerja. Kemudian yang ketiga, perjanjian kerja berakhir jika selesai suatu pekerjaan tertentu yang diperjanjikan di dalam perjanjian kerja tersebut. Yang keempat, yaitu adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, perjanjian kerjanya atau hubungan kerjanya diputus oleh hakim atau oleh mediator atau konsiliator dan diterima oleh kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau tidak diterima atau salah satu pihak belum menerima, maka dia bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan, maka itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang kelima, perjanjian kerja berakhir apabila ada suatu keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja tersebut. Jadi, ada keadaan atau kejadian tertentu yang menyebabkan
perjanjian kerja berakhir, di mana keadaan atau kejadian tersebut sudah dicantumkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa melihat video saya yang mengulas tentang PHK dan pesangon untuk mendalami masalah yang butir E ini, yaitu keadaan atau kejadian tertentu. Nah, jika perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana dalam huruf B dan huruf C, yaitu yang berakhir berdasarkan perjanjian waktunya tertentu atau selesainya pekerjaannya tertentu, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat hubungan kerja berakhir. Jadi ada kompensasinya setelah hubungan kerja berakhir. Ketentuan ini ada di pasal 61 dan pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 junto pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jadi tentang berakhirnya perjanjian kerja. Sekarang, bagaimana cara menghitung uang kompensasi itu? Nah, cara menghitung uang kompensasi yang diberikan kepada pekerja atau buruh adalah jika PKWT dilakukan selama 12 bulan secara terus-menerus, maka uang kompensasinya diberikan sebesar 1 bulan upah. Ya, kalau 1 tahun atau 12 bulan secara terus-menerus, maka uang kompensasinya sebesar 1 bulan upah. Nah, kalau PKWT-nya dilakukan selama lebih dari 1 bulan, ya, 1 bulan atau lebih, tapi kurang dari 12 bulan, ya, maka uang kompensasi dihitung secara proporsional dengan rumus perhitungan masa kerja. Masa kerja ini dihitung dalam bulan, bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ya. Kemudian dibagi 12. Kalau masa kerjanya umpamanya 6 bulan, maka 6 dibagi 12. Ada 0,5 atau setengah. Kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah. Ya, ketemu setengah bulan upah. Jadi kalau masa kerjanya 6 bulan, maka uang kompensasinya setengah bulan upah. Nah, kalau PKWT-nya dilakukan selama lebih dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional dengan perhitungan yang sama seperti tadi, yaitu masa kerja dibagi 12, masa kerja dalam bulan, yaitu kemudian dikalikan 1 bulan upah. Nah, komponen upah yang digunakan untuk dasar perhitungan uang kompensasinya itu adalah yang pertama, upah tanpa tunjangan. Jadi kalau di dalam perjanjian kerja itu hanya disebutkan menerima upah sekian, nah, tidak ada embel-embel yang lain, jadi cuma upah saja, nggak ada tunjangannya, maka upah tersebut yang dijadikan dasar perhitungan untuk kompensasinya. Hanya upah itu saja. Nah, kalau di dalam perjanjian kerjanya disebutkan ada upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, maka yang dijadikan dasar untuk menghitung uang kompensasi adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, jika upah yang diterima pekerja buruh terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka komponen yang dipakai untuk menghitung uang kompensasi adalah upah pokok. Tunjangan tidak tetap tidak diikutkan untuk menghitung. Kenapa? Karena namanya tidak tetap. Nah, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, ya. Jika lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan tadi. Ya, saya ambil contoh tadi adalah membuat jembatan. Membuat jembatan kontraknya sampai selesai diperkirakan 6 bulan, tapi ternyata 5 bulan sudah selesai. Nah, maka walaupun PKWT-nya tertulis 6 bulan, karena 5 bulan selesai,
maka uang kompensasi dihitung sampai dengan 5 bulan, sampai selesainya pekerjaan itu, bukan sampai selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ketentuan ini ada di pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT berakhir, atau hubungan bekerja berakhir tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 61. Pasal 61 itu yang tadi saya sebutkan tadi, perjanjian kerja berakhir apabila ada 5 kan? Maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT. Jadi kalau PKWT sudah disebutkan bahwa si A dipekerjakan dengan sistem PKWT selama 1 tahun, tapi baru 10 bulan si A-nya mengundurkan diri, maka dia harus membayar ganti rugi kepada perusahaan tempat dia bekerja selama 2 bulan. 2 bulan gaji yang belum dijalani dengan bekerja itu. Dia harus membayar ganti rugi itu ke perusahaan. 2 bulan upahnya dia. Tetapi kalau yang mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan atau pengusaha, maka perusahaan tersebut yang harus membayar 2 bulan upah. Kalau pada bulan ke-10 diakhiri hubungan kerjanya. Ketentuan ini ada di pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, kemudian jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung sesuai dengan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh. Nah, kalau contohnya tadi kan 1 tahun atau 12 bulan PKWT, kemudian pada bulan ke-10 buruhnya mengundurkan diri, maka uang kompensasi yang diberikan oleh pengusaha adalah selama 10 bulan tadi. 10 bulan dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah. Nah, kalau yang mengundurkan diri atau yang mengakhiri hubungan kerja adalah pengusahanya, maka selain memberi uang kompensasi sebesar yang saya sebutkan tadi, maka pengusaha juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 2 bulan upah. Ketentuannya begitu. Ini ada di pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Untuk pekerja atau buruh pada usaha mikro dan usaha kecil, besaran uang kompensasi diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Jadi untuk usaha mikro dan usaha kecil ini uang kompensasinya boleh menyimpang dari yang telah disebutkan tadi. Tapi harus tetap berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kenapa demikian? Namanya usaha mikro dan usaha kecil itu kan asetnya juga tidak banyak. Modalnya juga kecil, maka kemampuannya juga tidak besar. Maka dia boleh menyimpang dari ketentuan ini tentang besaran uang kompensasi, tetapi tetap harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau istilahnya dengan win-win solution. Nah, ini ada di pasal 16 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan lewat tutorial video ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas klik like saudara, atas subscribe saudara, dan atas share saudara kepada teman dan relasi Anda.